Bertemu lagi dengan Momon, kali ini Momon akan menyuguhkan rangkuman film tentang seorang pembunuh bayaran perempuan yang mencoba menyelamatkan seorang anak. Sebelum lanjut tolong bantu subscribe, like dan komentar, supaya Momon bisa lebih semangat menggapai hari ini dan besok. Ini adalah Scarlett dan anaknya Sam. Saat ini mereka sedang berada di sebuah kedai. Mereka sedang bersantai, menikmati kebersamaan sebagai seorang ibu dan anak. Scarlett berpesan bahwa ia akan menghilang sementara waktu kepada Sam. Juga ia membuka sebuah buku yang isinya senjata. Kemudian ia pergi saat melihat beberapa orang laki-laki masuk ke kedai. Seorang laki-laki mendekati Sam, menginterogasi dan mengancam Sam tentang keberadaan Scarlett. Namun tiba-tiba, beberapa tembakan menghujamnya. Scarlett kemudian lari memasuki mobil, sementara Sam mencoba mengejar, namun seorang laki-laki menghalangi. Waktu berlalu, 15 tahun kemudian di tempat yang sama. Ini adalah Sam dewasa dan satunya Nathan, seorang administrator perusahaan The Firm yang menaungi agen pembunuh. Sam sendiri adalah anggotanya. Saat ini Sam sedang menerima sebuah tugas. Di sebuah tempat, beberapa orang sedang mengecek beberapa mayat bergelimpangan. Satu orang meminta dicarikan sepatu salah satu mayat. Dan si laki-laki bernama McAllister, seorang pimpinan mafia. Beralih kembali ke Sam, saat ini dia sudah berada di sebuah perpustakaan. Dia berbicara dengan penjaga, dan meletakkan sebuah tas. Kemudian Sam dibawa masuk melewati sebuah pintu. Dan di sebuah ruangan ia juga didatangi dua orang wanita. Sam memperkenalkan diri, bahwa ia anak Scarlett. Ketiga wanita itu kaget, karena Sam sudah dewasa. Rupanya mereka adalah teman Scarlett. Mereka agen pembunuh yang sudah pensiun. Siapa aja mereka? Mereka adalah Florence, Anna May dan Madeline. Mereka meneliti senjata yang ada di tas, kemudian menawarkan dan memberikan beberapa senjata yang disembunyikan dalam buku. Sam saat ini sudah berada di sebuah lokasi dan sudah memasuki sebuah kamar, dengan senjata tergenggam, kemudian muncul satu orang laki-laki dari kamar mandi. Sebuah telepon yang tergeletak di atas kasur berdering, si laki-laki mencoba mengambilnya, Sam segera menghalangi, dan sebuah tembakan mengenai perut laki-laki itu. Laki-laki itu tetap mengangkat telepon, dan seorang berbicara bahwa ia harus segera menyerahkan uang tebusan untuk anaknya. Sam yang merasa iba, kemudian membawa laki-laki itu ke rumah sakit. Sam masuk ke rumah sakit, dengan menunjukkan pistolnya kepada penjaga, dia meminta si laki-laki untuk ditangani segera. Rupanya Sam mendapat tugas untuk membunuh orang ini, karena telah mencuri uang perusahaan dan mengambil uangnya. Dan kemudian Nathan menelpon tentang tugas itu. Sam meminta waktu karena ia harus menyelamatkan anak korbannya yang saat ini ditawan. Narhan yang jengkel karena Sam tidak mengindahkan instruksinya, memanggil 3 orang laki-laki dan meminta mereka menangkap Sam hidup-hidup. Nathan lebih kaget saat seseorang memberitahu bahwa Sam telah membunuh anak McAllister. Sam sudah berada di sebuah gedung olahraga. Dia ditelepon seseorang, yang rupanya yang menawan si anak. Sam mengatakan bahwa dia utusan ayah si anak. Kemudian Sam diminta mengganti pakaian dengan pakaian yang sudah mereka sediakan. Tiba-tiba anak buah Nathan datang, meminta Sam menyerahkan koper yang berisi uang. Sam menolak, kemudian 3 orang itu menyerang Sam. Meskipun Sam seorang perempuan dan ditambah tanpa senjata, ia mampu menghajar ketiga orang itu sampai babak belur. Anak buah Nathan terkapar, kemudian penjahat yang menawan si anak, menelpon Sam, meminta memasuki sebuah ruangan. Dan 4 orang sudah di ruangan itu, memerintahkan Nathan memasukkan uang ke dalam kereta dorong, untuk pertukaran. Setelah pertukaran, mereka kabur menggunakan mobil, tapi salah satu penumpang menembak temannya, mobil oleng dan menabrak tiang, yang kemudian terbakar.
Dua orang yang selamat saling tembak, namun satu orang melepaskan sebuah granat, dan koper berisi uang berhamburan akibat ledakan. Sam yang baru sampai menyaksikan, kayaknya begitu kesal, mendekati satu yang masih hidup, dan membunuhnya. Kemudian Sam mengajak si anak ke rumah sakit. Anak buah Nathan saat ini sudah berada di rumah sakit. Sementara Sam dalam perjalanan. Anak buah Nathan saat ini sedang mendapat pengarahan dari Nathan, di mana mereka harus menyelesaikan tugas, bahkan saat ini mereka diperintahkan membunuh Sam. Sementara Sam sudah sampai, kemudian mempertemukan si anak dengan ayahnya, sayang si ayah sudah tidak bernyawa. Perawat sembunyi-sembunyi melapor ke dokter, bahwa Sam sudah di situ. Si dokter kemudian membuat rencana, di mana akan menyuntik tangan Sam supaya tidak berdaya, dan anak buah Nathan baru menghabisinya setelah itu. Rupanya mereka sekongkol. Dan si dokter mendatangi Sam, mengatakan akan mengobati luka dengan suntikan. Sam menolak, tapi dokter memaksa, satu suntikan mengenai Sam, si dokter kabur, akibat hantaman kepala Sam. Obat bereaksi, tangan Sam kebas tak bisa digerakkan. Dia meminta si anak mengikatkan sebuah pisau dan pistol, karena Sam mengetahui anak buah Nathan mengincarnya. Si anak juga diminta mengikat nampan besi di kursi, dan supaya mendorong Sam keluar pintu, dan inilah yang terjadi. Anak buah Nathan akhirnya semua tewas, sementara si dokter diampuni Sam. Nathan menelpon Sam, dia memecat Sam di hadapan dewan direksi perusahaan sindikat pembunuhannya. Dia juga kemudian menghubungi McAllister, memberitahukan bahwa Sam telah dipecat serta menginfokan posisi Sam. Sam kemudian meninggalkan tempat itu, dan meminta si anak untuk menjadi sopir, karena tangan Sam dalam posisi kebas. Namun saat mobil baru berjalan, muncul anak buah Alester, menembaki mobil Sam, beruntung mobil Sam tahan peluru. Sam memandu si anak, mengarahkannya untuk menjauh, dan pada satu kesempatan memerintahkan menabrak mobil para pengejar. Anak buah Sam dapat diatasi, satu tersisa. Sam kemudian pergi, dengan dikuntit anak buah Alester. Sampai di sebuah rumah mobil menepi, Sam memasuki rumah itu. Tiba-tiba dari belakang Sam muncul Scarlett, ibunya yang menodongkan senjata. Scarlett begitu sumringah, namun Sam cemberut, dia mempertanyakan ibunya yang selama 15 tahun tidak pernah menemuinya. Scarlett hanya mengatakan ia selama ini mengawasi Sam, dan tidak pernah pergi. Namun tiba-tiba, si anak yang bernama Emily, memberitahu bahwa di depan pintu, muncul beberapa orang. Ketiganya keluar, benar saja di depan muncul kawanan mafia. Sam sempat melempar salah satu kawanan, yang kemudian ketiganya balik kanan dan kabur. Melewati beberapa pintu dan lorong, ketiganya keluar, sementara para mafia terus mengejar, sepertinya mereka anak buah Alester. Sam memaksa Scarlett ikut dengannya memasuki perpustakaan. Scarlett awalnya enggan bertemu dengan ketiga rekannya dulu. Masuk ke perpustakaan, mereka disambut todongan senjata Florence, sementara di luar dua anggota mafia mendekati pintu. Semuanya membagi tugas, sementara Emily ikut bersama Madeline.
Gerombolan mafia masuk, Scarlett dan Sam menunggu di balik rak-rak buku. Dan, pertempuran tak bisa dielakkan. Sam menghajar beberapa orang. Scarlett yang merupakan pembunuh bayaran menghabisi beberapa penjaga, walau sudah berumur, kelincahannya tak bisa diragukan. Florence, Anna May dan Madeline, sementara masih di belakang menyiapkan strategi, sementara Scarlett dan Sam tersudutkan di balik meja. Dan inilah Anna May, dia muncul tiba-tiba menghabisi beberapa orang mafia, Scarlett dan Sam terselamatkan. Florence muncul dengan bom asap. Para mafia mencoba mencari-cari. Madeline berada di mobil, memberikan headset kepada Emily, dan memintanya diam walau apa yang terjadi, kemudian dia naik dengan senjata berat menembaki para mafia. Semuanya bertempur dengan lawan masing-masing, menggunakan tangan kosong ataupun senjata yang mereka dapatkan. Madeline tertembak di dada oleh salah seorang mafia, sementara Anna May menjerat salah seorang mafia. Pertarungan terus berlanjut, satu persatu mafia dihabisi. Madeline kehabisan senjata, ia keluar dari mobil. Madeline harus menghadapi seorang pimpinan mafia, sementara dari luar muncul seorang berjanggut. Pertarungan semakin seru. Musuh telah habis, semua bewi kumpul, kecuali Madeline. Semuanya mendatangi Madeline, dan ternyata dia dalam posisi terduduk dengan lukanya. Madeline menyampaikan bahwa Emily telah diculik, tak beberapa lama ia terkulai meninggal. Berakhir pertempuran di perpustakaan, semuanya pergi ke sebuah gubuk, merencanakan sesuatu, dan menelpon Nathan. Dan inilah rencananya, Sam mendatangi kedai makan langganannya, di sini bakal ada pertukaran Emily. Aleister and Gang sudah ada di situ, dan Emily di bawah kawalan. Aleister dan Sam berbicara. Aleister ingin balas dendam dan membunuh Sam, karena telah membunuh anaknya. Dan inilah para bidadari pelayan kedai, muncul Scarlett dengan senjatanya. Scarlett meminta Sam menjemput Emily. Anna May tidak ketinggalan dengan seragam pelayan kedai, tapi dengan suguhan senjata. Dan, Scarlett dan Anna May kemudian tanpa basa-basi memberondong para mafia. Florence tak ketinggalan, kolaborasi pembunuh bayaran. Musuh dibantai abis. Semua telah selesai, Sam membawa Emily, Emily adalah next pembunuh bayaran. Dan hari ini, Emily dikirim ke rumah Nathan. Sam memberi pesan lewat telepon bahwa ia masih hidup. Sam sendiri di kejauhan mengawasi dengan senjata laras panjang terkokang ke arah Nathan. Inilah akhir kisah. Satu pesan penting bahwa perempuan bukanlah selemah yang kadang diremehkan. Ada kekuatan besar dalam diri mereka, yang bahkan dunia pun bisa hancur karena mereka.
Sampai jumpa.